Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan diberikan atau dibahas tutorial cara membuat rumus metode bagi dua atau regulasi pada Excel. Ya, rumus ini dapat membantu kita menghitung dalam menentukan akar dari persamaan, baik itu persamaan kuadrat maupun persamaan polinom, ya, dengan cepat. Ya, dengan bantuan Excel kita dapat uh, menentukan akar dari sebuah persamaan dengan cepat, ya. Baik, kita bahas sedikit dulu tentang metode bagi dua. Jadi konsep awal metode bagi dua ini atau metode tabel ini, ya, dimana awalnya kita harus menentukan dulu nilai awal atau titik awal, ya, atau nilai awal, ya. Kemudian ada beberapa, setelah kita menentukan nilai awal, baru kita menghitung, ya, masing-masing nilai awal dengan mensubstitusikan nilai awal yang kita tentukan ke setiap fungsi yang ingin kita cari akarnya. Setelah itu baru kita cek hasilnya, ya. Apabila ternyata dua nilai awal tersebut nilainya berlawanan, maka nilai atau akar yang kita tentukan berada pada di antara kedua nilai awal tersebut. Baik, kita lanjutkan saja ke penggunaan Excel, ya, untuk menentukan akar dengan menggunakan metode regulasi atau bagi dua. Nah, pertama kita tentukan dulu, ya, ini iterasinya. Kemudian ini A-nya adalah ABC. A-nya akan diisi dengan nilai awal atau dengan nilai-nilai atau dengan batas-batas, ya. Kemudian B-nya juga sama, sementara C ini adalah titik tengah atau hasil bagi dua, ya, di antara kedua titik yang memuat akar. Kemudian FA adalah nilai untuk setiap nilai A yang disubstitusikan kepada fungsi, ya, FA, FB, dan FC. Nah, berikut kita buat dulu rumusnya, ya. Kita ingin mengetahui akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurangi 5 sampai ke 9 iterasi. Jadi sampai 9 iterasi, ya. Nah, kita mulai dari iterasi 0 dulu, ya, iterasi 0, ya. Nah, baik, kita buat dulu rumus ini, ya. Rumus persamaan ini kita buat di kolom atau di selnya, kolomnya E3, ya, E3. Ya, ini 4x 4 kali, ini kali, kemudian di sini ada X pangkat 3. Kenapa di sini B3? Karena kita ingin menerjemahkan ini, ya, nilai yang ini nantinya, ya. Jadi ketika ini nanti dimasukkan, nilainya akan ada B3 pangkat 3 dikurangi di sini 15, ya, ini rumus ini mewakilinya. Kemudian ini 15 ditambah 17 B3 dikurangi 5. Karena kita ingin, kenapa di sini B3? Karena kita ingin mendeklarasikan atau menghitung nilai yang ada pada B3, ya, ke sini, ya. Oke. Nah, setelah itu karena rumusnya sudah selesai, untuk membuktikan rumus ini, ya, kita di depannya gunakan tanda sama dengan, ya. Oke, kalau sudah tanda sama dengan, maka akan muncul nih nilainya 5, ya. Karena A, B, dan C-nya belum ada nilainya. Nah, untuk menentukan atau membuat rumus di ya, di FB, ya, atau di F3, ini tinggal di copy saja. Kita copy, ya. Nah, ini, ya, ini menjadi, sekarang kita lihat, ya, tampilan rumusnya di F3. Nah, sekarang ini menjadi C3, bukan lagi B3, karena yang akan kita hitung atau deklarasikan nilainya yang di C3 atau B, ya, nilai B. Nah, begitupun nanti untuk nilai C-nya. Oke, ya, sekarang kita pakai tanda sama dengan di sininya, ya, kita dapatkan, ya. Nah, berikut, ya. Kemudian FC, nanti kita FC belum saat ini belum kita fungsikan, ya, karena FC itu adalah nilai tengah. Nah,
Karena kita belum menentukan nilai awal, ya nilai tengahnya kita tidak kita isi dulu ya rumusnya. Baik, sekarang tugas kita adalah menentukan awal. Karena untuk menentukan nilai awal ini bebas ya. Batas atas dan batas akhirnya bebas. A dan B-nya bebas ya. Cuma yang harus menjadi patokannya itu adalah ini ketentuannya. Ya. Apabila nilai awal yang kita tentukan, misalkan ya, nilai awal A dan nilai awal B tentukan, ternyata FA dan FB-nya nilainya berlawanan, misalkan FA-nya positif dan FB-nya negatif, berarti nilai awal yang kita buat ya, itu memuat akarnya gitu ya, memuat akar yang fungsi yang dimaksud di sini ya. Nah, tetapi apabila nilai awalnya kita pilih ternyata FA dan FB-nya hasilnya negatif dua-duanya atau positif dua-duanya, berarti akarnya tidak ada di antara kedua nilai awal tersebut. Misalkan kita pilih nilai awalnya adalah 2 dan 4 misalkan ya. Nah, ketika kita memilih nilai awalnya 2 dan 4 ya, maka ini didapatkan positif 1. Dan ini juga didapatkan positif 79. Maka ya, karena dia positif, FA dikali FB-nya positif ya, ini positif ya. Nah, maka bisa saja misalkan ini positif dua-duanya atau negatif dua-duanya, maka akarnya itu tidak berada di antara 2 dan 4. Jadi karena ini positif ya, karena ini dua-duanya positif, ini dua-duanya positif, jadi akarnya tidak ada ya, tidak ada di antara ini ya, tidak ada di antara 2 dan 4. Sehingga pemilihan nilai awalnya menjadi salah. Jadi nilai awal yang kita pilih jangan angka 2 dan angka 4 ya. Nah, oke. Kita geser saja ya, misalkan kita geser ini dua langkah, misalkan ini negatif 1. Nah, menggesernya 3 langkah, berarti ini 3 lah misalkan ya. Nah, oke. Nah, ketika kita geser ya, ternyata setelah negatif 1 yang ini jadi negatif ya. Nah, kemudian ini dia positif ya. Nah, ini dia berlawanan kan. Nah, ini berlawanan ya. Nah, karena dia berlawanan, maka akar dari persamaan ini ya, dia berada di antara ini ya. Dia berada di antara negatif 1 dan 3 ya. Nah, kenapa? Karena ininya dia berlawanan ya. Kalau dia berlawanan, dia memenuhi syarat yang ini ya. Dia memenuhi syarat bahwa FA dikalikan FB itu negatif, berarti akarnya berada di antara A dan B ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, berarti akarnya sudah ada di antara negatif 1 dan 3 ya. Selanjutnya kita ketik lagi di sini, kita masukkan ya. Oke. Nah, sekarang C itu adalah jumlah dari A ditambah B dibagi 2 ya. Berarti kita buat rumus, ini adalah B4 ditambah C4 ya. Kemudian kita bagi 2 ya. Oke. Hasilnya 1 ya, hasilnya 1. Nah, baik, kita buatkan rumusnya. Sini kita tinggal copy saja, Ctrl C, Ctrl F ya, ini Ctrl V ya, ini juga Ctrl V ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini yang ini nilainya positif 1 ya. Nah, yang ini dia positif 1. Nah, berarti dia akarnya tidak ada di antara B dan C ya. Ya, ini tidak ada di antara B dan C karena dia positif ya. Kemungkinan akarnya, karena kita ingin mengerucut, berarti akarnya kemungkinan di antara ini dan ini ya. Karena dia berlawanan. Berarti FA di antara ini dari sini dan C ya, A dan C. Dia akarnya berada di antara A dan C. Antara negatif 1 dan 1 ya. Akarnya berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, oke, ini berlawanan ya. Ini juga sama, dia berlawanan ya. Nah, sekarang
kita masukkan berarti akarnya dia di antara, kita kalau misalkan dia pakai garis bilangan, ini negatif 1, ini 1 ya, ini 1, dan ini 3. Yang ini berarti kita sudah buang, ini sudah buang ya, ini dibuang, berarti akarnya dia ada di sini ya, berarti antara negatif 1 dan 1. Maka sekarang dipindahkan dia ke sini. Nah, ini juga ya, kalau ini dia tetap pindah ke sini ya. Baik, kita ketikkan saja. Berarti di sini dia negatif 1, ini 1 ya. Nah, kita lihat nilainya. Oke. Klik. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Sorry ya, ini 1, ini 0 ya, ini 0. Oke, 0 ya. Kita dari sini aja ya. Ini 0 ya. 0 ya. Oke. Dia 0. Berarti di sini dia sudah bergeser lagi ya. Ini akarnya berarti tidak ada di antara ini dan ini. Akarnya tidak ada di sini ya. Akarnya tidak ada di sini karena di sini dia tidak ada di sini ya. Akarnya tidak ada di sini. Ya, karena dia di sini dia negatif dua-duanya. Otomatis akarnya berada di antara 1 ya, dia berada di antara 1 dan 0 ya, di antara 1 dan 0 ini akarnya ya, karena dia ada ini FB ya, FB 1, kemudian FC ini negatif 5, dia akarnya ada di sana. Oke ya. Oke, sekarang kita masukkan dia dipindahkan ini pindahkan ke sini ya. Kemudian ini dia pindah ke sini ya. Oke, ini dia jadi 1, ini dia jadi 0 ya. Ini kita ya. Oke, kita dapatkan sekarang ini jadi 0,5 nih, 0,5. Nah ya, ini 0,5. Kita lihat lagi hasilnya. Ini kita hapus saja. Kita lihat lagi hasilnya ya. Ini positif, yang ini positif. Berarti A dan C. Berarti A dan C. Berarti sekarang akarnya tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini akarnya. Tidak ada di antara 1 dan 5. Berarti dia ada di antara ini. Ini negatif ya. Negatif berarti di sini 0 dan negatif 1. Kalau 1 dan 0 ya pasti ada ya, 1 dan 0, tapi dia lebih mengerucut lagi. Sekarang dia di sini negatif 1, di sini 1, ini 0 itu dia di sini 0,5 ya. Dia 0,5. Kalau misalkan antara 0,5 dengan 1 ya, 0,5 dengan 1 dia 0,5 ya. Dengan 1 dia kan positif, berarti dia akarnya ada di sana ya. Oke, sekarang akarnya berada di sini. Ini pindahkan ke sini karena dia ini positif ya. Ini hasilnya negatif dan ini dia hasilnya positif ya. Berarti kita pindahkan ya. Oke, ini pindahkan dia akarnya ke sini. Oke ya. Sekarang di sini jadi ada 0 ya. Kemudian ini 0,5 ya. Ini berapa ya? Kita lanjut aja, ini pakai rumus saja. Ini 0,25 ya. Oke, sini kita kopikan lagi. Nah, ya. Sekarang kita lihat lagi ini hasilnya dia negatif, kemudian ini FB hasilnya dia dia positif, ini akarnya ada di antara, tapi kita lebih mengerucut. Berarti nilainya antara 0,25 dan 5 ya. Dan dia seperti itu. Kita masukkan lagi di sini iterasi kelima, di sini 0, berapa ya? 5 ya. Di sini 0,25 ya. Nih. Terus kita dapatkan sampai bawah sampai iterasi ke ini ke-6 ya. Ini kita lihat ini. Sekarang akarnya ini 0,5 positif ya. Kemudian ini dengan 0, sorry ya, di sini kita lihat ini 0,5
5. Kemudian di sini dia 0,25. Nah, kita lihat 0, oh berarti dia akarnya ada di antara nih ini dia ke sini enggak ya, ini dia ke sini. Nah, berarti akarnya sekarang dia berada di antara ya. Oke, di sini kita lihat ini 0,5 dan ini 0,25. Nah, sementara tengah-tengahnya dia ada 0,375 ya. 0,75 ini yang ini hasilnya ada negatif, sementara 0,5 hasilnya, berarti akarnya dia ada di sini ya, dengan ini ya. Nah, sementara di 0,5 dan 0,35 ya, nah dia tidak ya. Oke, kita masukkan ya 0,5 sini 0,375 ya. Terus ya, semakin mendekat ya, ini 7. Nah, lihat aja ini tandanya ya, 0,5 dengan 0,4375 ya. Nah, ya tandanya semakin ya, semakin mendekat ke 7 ke 8 ya, 0,5 ya, 0,5 ini karena dia di sini 0,5 ya, dengan ya 0,46875. Nah, ya terus ya. Nah, ini dia sudah positif semua ya, dia sudah positif semua. Oke, sorry ya, kita lihat dulu ini. Nah, ini dia ya, oh iya ya. Oke. Oh berarti dia akarnya akan tercapai ketika dia nilainya dia hanya sampai, jadi akarnya di 0,8. Oh ini di sini ini akarnya ini ya, akarnya ini. Oke, jadi akarnya 0,46875 karena dia 0,84838 dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu ya untuk tutorial metode Regura Parsi. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat membantu ya dalam menyelesaikan masalah Regura Parsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.